bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Maka kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami diantar kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Azia, Raja Yehuda, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Lapangkan
Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja-Mu mulia. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja-Mu mulia. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang gadis akan mengandung dan melahirkan putra. Namanya Immanuel,
beserta kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu itu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore berkah dalam. Tema atau tokoh yang mewarnai tema bacaan hari ini, Injil utamanya adalah hidup Yusuf. Kemarin ada umat yang bertanya, mengapa Yusuf mau menceraikan Maria padahal kan belum nikah. Betul kan? Saya di WA, tapi tidak saya jawab. Batin saya, jempolku ndak kesel. Saya mau mengatakan besok saya bisa jam 4 sore di Juangan, lalu jam 17 sore hari Minggu di Kalasan. Datanglah. Belum datang. Raketok kok wong mesti ra mrene ya. Pertanyaan itu barangkali menjadi pertanyaan kita. Kok diceraikan? Padahal belum menjadi suami istri. Atau malah tidak ada yang bertanya ini. Nek orang sing takon tak skip bagian ini. Bapak Ibu saudara-saudara pernah memikirkan ini enggak? Yusuf Maria itu kan baru tunangan. Tapi kok mak beduntuk Injil mencatat mau menceraikan Maria. Apa arti cerai itu? Kalau dilihat dalam konteks hidup kita, cerai itu selalu dikaitkan dengan mereka yang sudah hidup berumah tangga. Betul kan? Lah nek mung cah SMP, SMA, yang-yangan, pedot ngono kuwi ra iso disebut cerai. Paling ya mung putus. Cinta ditolak, golek meneh liyane akeh kok mosok dukun ya. Jadi intinya kita yang hidup di masyarakat Indonesia ini mengerti atau memahami istilah cerai itu kaitannya dengan hidup yang sudah jadi suami istri sah. Itu.
Tapi kalau dirunut sejarahnya pada waktu itu, cerai yang dimaksud itu seperti apa? Nah, pada zaman itu tunangan itu formal, harus ada saksinya. Kalau hal seperti ini barangkali dekat dengan budaya kita kan, tunangan ki mesti sing diundang beberapa keluarga, betul nggak? Nah, tunangan ini sudah mengikat dan dipandang sebagai suami istri, tetapi belum hidup berumah tangga dalam satu rumah. Nah, istilah cerai di sini diputus secara sah sehingga si perempuan atau yang diceraikan itu bebas mau memilih siapa. Persoalannya adalah mengapa Yusuf menceraikan? Ya karena itu akan ada aib. Kalau begitu Yusuf tidak mencintai Maria. Tidak bisa dikatakan begitu. Yusuf mencintai Maria dengan cara mencintai yang paling istimewa. Kalau itu diletakkan dalam konteks kita, orang menceraikan itu kan mergo wis ora cocok meneh, betul enggak? Wis ora seneng meneh, betul enggak? Atau ada konflik apapun yang tidak bisa didamaikan atau persoalan apapun yang tidak bisa dikompromi, lalu jalur yang ditempuh adalah cerai di hadapan sipil. Nah, Yusuf bukan berarti tidak mencintai Maria. Yusuf mencintai Maria dengan caranya yang paling baik. Mengapa? Karena tidak mau Maria ini satu dirajam. Dirajam itu bisa jadi dibunuh. Karena apa? Perempuan yang sudah terikat dalam pertunangan tidak bisa main-main. Nah, ini apalagi kedapatan hamil. Njur sopo lanangane itu kan, sopo sing kudu tanggung jawab, padahal Yusuf belum hidup serumah. Itu satu. Tidak mau Maria supaya tidak mau Maria dibunuh atau dirajam atau disiksa. Yang kedua, tidak mau Maria itu dianggap sebagai berdosa. Karena yang namanya seperti itu, publik waktu itu, hukum waktu itu, ini dosa. Dan yang ketiga, tidak mau menimbulkan aib. Supaya melindungi Maria dari suara-suara yang menyakitkan hati Maria bisa jadi. Tiga inilah yang membuat si Yusuf ini diam-diam. Mengapa diam-diam? Kalau publik datang ke rumah keluarganya, dibelekke itu apa? Dikembalikan, itu harus mendatangkan saksi lagi. Supaya diketahui bahwa ini tunangannya batal, bubar. Lalu ada saksi dan ada rembukan. Maka kalau ditempuh jalan yang publik seperti itu, ketahuan tidak nanti soalnya? Ketahuan. Maka Yusuf dengan diam-diam hendak menceraikan ikatan pertunangan itu. Bukan menceraikan ikatan suami istri, karena memang belum sah sebagai suami istri. Biasanya 1 tahun baru dinikahkan sebagai suami istri dan tinggal satu rumah. Itu cara Yusuf mencintai Maria. Dan Bapak Ibu saudara-saudara bisa dicek di kitab suci, Injil utamanya. Belum pernah ada satu kata pun yang dicatat dalam Injil perkataan Yusuf. Pernah Bapak Ibu membaca kitab suci? Yusuf pernah berkata enggak dalam kitab suci? Kalau Maria banyak, misalnya terjadilah padaku menurut kehendakmu. Apalagi yang punya rumah ini kehabisan anggur, itu kan? Apalagi kemana kamu nak? Ayah dan ibumu mencari engkau. Kami seharian sepanjang malam mencari engkau. Dan masih banyak lagi.
Yusuf tidak ada satu kata. Maka karakter atau sifat ini menjadi inspirasi bagi kita. Inspirasi dalam apa? Diam, tapi bekerja. Hening, tapi beraksi. Dalam hal apa? Ya akhirnya apa yang dikatakan oleh malaikat dia jalani. Injil mencatat tadi begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Tidak ada bargaining, tidak ada tawar-menawar. Yusuf hanya disebut berbuat seperti yang dikatakan atau diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Tidak banyak cakap-cakap, tidak banyak berbicara, tetapi melaksanakan dengan ketulusan hati. Nah, soal ketulusan hati, Injil mencatat karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Maka hari ini Injil menampilkan tokoh Yusuf memiliki maksud. Maksudnya adalah karya keselamatan itu melibatkan banyak orang. Ini yang pertama. Sejak para nabi. Yang kedua, orang yang dipilih oleh Allah ini orang yang istimewa. Yusuf ini keturunan Daud. Jelas dari keturunan Daud. Lalu mengambil Maria supaya anaknya nanti menjadi anak keturunan Daud. Secara biologis diakui sebagai anaknya Yusuf, dan secara iman dicatat juga Roh Kudus yang akan membuat Maria mengandung. Itu daya ilahi. Bahkan Paulus tadi dalam bacaan kedua begini. Pokok isinya baris tengah ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya. Itulah Yusuf. Tidak banyak bekerja, tidak banyak berbicara, tetapi menjalankan tugas. Dia dipakai oleh Allah, ketulusan hatinya, ketaatan hidupnya, itulah yang membuat karya keselamatan terwujud. Apa karya keselamatan itu? Yesus lahir dari keturunan Daud. Pertanyaannya menjadi begini. Kalau Yusuf ini diangkat menjadi tema Injil hari ini untuk mempersiapkan Natal, bahwa pribadi-pribadi dilibatkan dan pribadi-pribadi itu adalah pribadi yang terpilih dengan segala keutamaannya. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita teladani dan apa yang bisa dijadikan inspirasi hidup kita? Ada istilah no action talk only. Terjemahnya apa itu? Kakean ngomong ra nyambut gawe ngono wae lah. Utawa kakean ngomong ora ana buktine. Barangkali kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu kok. Kakean ide, kakean ngomong ora iso nyambut gawe. Pada bagian mana yang perlu kita olah? Dilalah. Wilayah ini dan gereja ini berlindung pada Santo Yusuf. Kira-kira umat wilayah kene iki diam-diam beraksi atau kakean ngomong tok tanpa nyambut gawe, tanpa apa-apa. Halo, kira-kira sing kepiye? Ini menjadi bahan permenungan kita. Yusuf dijadikan pelindung wilayah kita, bahkan gereja ini. Keteladanan yang pantas diambil dari semangat hidup Yusuf adalah tidak banyak berkata-kata, bahkan tidak berbicara, tetapi berperan dalam karya keselamatan. Kira-kira umat wilayah Yusuf seperti apa? Kalau susah menghayati spiritualitas Santo Yusuf, boleh kok diganti pelindungnya. Mbah golek sing kepenak wae.
Mbok menawa Yudas Iskariot itu paling penak banget ya. Ada kisah begini. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara mengalami soal fitnah. Pernah Bapak Ibu saudara-saudara difitnah? Pernah? Pernah dalam level sekecil apapun. Yusuf pun juga menjaga supaya tidak banyak fitnah. Dia diam-diam menempuh cara seperti itu dan tidak membenarkan diri, tidak menanggapi karena memang tidak terjadi dan Yusuf tidak mengembalikan kepada orang tuanya. Tapi kitalah sekarang fitnah, bayangkanlah nek difitnah ngono kae. Awake dhewe golek pembelaan enggak? Kira-kira cari pembenaran enggak? Cari kesempatan untuk klarifikasi tidak? Kira-kira jujur mawon, kira-kira berusaha mengklarifikasi, berusaha untuk membela diri, berusaha untuk menunjukkan hal-hal aku kira ngono kok, begitu kan? Ya. Ning nek wis diomongke, diklarifikasi, ditokke kabeh kalimat-kalimat yang bagus, kira-kira mereka akan percaya enggak? Kira-kira, apalagi di media sosial Bapak Ibu Saudara-saudara, klarifikasi apapun tidak akan pernah memuaskan orang yang tidak percaya. Sehebat kalimat kita rangkai, kalau orang sudah tidak percaya, itu susah untuk mengatakan, oh ngono toh, susah. Belajar dari Yusuf, kira-kira rumusannya menjadi begini. Tidak usah ditanggapi, terus berbuat baik dan Tuhan nanti akan menunjukkan kebenarannya. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, membaharui iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disebabkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Cinta kasih Allah demikian besar ya, sehingga putranya diutus menjadi manusia. Maka marilah kita berdoa dengan mantap kepada Allah Bapa Maha Penyayang. Bagi gereja Allah yang kudus, semoga Allah Bapa memperbarui dan memperteguh gerejanya berkat perayaan penjelmaan putranya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa memancarkan cahayanya agar masyarakat kita mengakui misteri cinta kasih kebapaannya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa memperkenankan kaum muda masa kini menyelami arti kedatangan putranya di tengah umat manusia dan membangun hidup di atasnya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, semoga Bapa memberkati kita agar kegembiraan Natal kali ini dapat kita sebarluaskan sehingga tidak terbatas pada kita ataupun keluarga kita yang menikmati, tetapi mereka yang kecil, lemah, tertindas, dan difabel. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu.
bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Perkenankanlah perayaan Natal yang akan datang ini memperbarui dan mengobarkan cinta kasih kami, hingga kami semakin mirip dengan Yesus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Engkau selamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, Roh-Mu telah memenuhi rahim perawan Maria dengan kuasa. Semoga Roh-Mu itu menguduskan persembahan yang kami letakkan di atas altar ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dikau. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Hallelujah.
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita, diundang ke pestanya. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita doakan bersama-sama, mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan putramu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagimu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsih. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan, bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya pengembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda pengantara rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui putramu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja, melalui putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berkat santapan surgawi yang telah kami terima ini, kuatkanlah kami untuk selalu mengarahkan harapan kami pada kedatangan putramu yang semakin dekat. Semoga kami mampu mempersiapkan kedatangan putramu dalam diri kami sendiri, keluarga dan komunitas kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu, duduk dulu daripada capek ya. Halaman 11 pengumuman ini. Halaman 11 bagian tengah, telah disumbangkan dana untuk seminari tahun 2025 dari Meguo dan Kalasan. Total kolekte misa di lingkungan, entah terjadwal ataupun ujub selama 2025, totalnya Meguo Kalasan ya 235 juta. Nah, dibagi seperti apa? Seminari Mertoyudan 20%, Jangli 30%, Seminari Kendungan 50%. Dari Kalasan, Mertoyudan 36 juta, Meguo 11 juta. Total Mertoyudan dapat 47 juta. Jangli dari Kalasan 54%, Meguo 16,5%, total 70,5%.
Kentungan dari Kalasan 90, dari Megoa 27.500, total 117.500.000. Terima kasih. Dan saya berani mengatakan Kalasan adalah dan juga Megoa satu-satunya paroki yang mampu menyumbang donasi untuk seminari sebanyak ini ya. Untuk itu terima kasih, dan besok tahun-tahun akan datang kita gunakan, kita teruskan. Romo Kentungan, Romo Cipto itu komentar begini melalui romo lain. Kalasan kan sedang bangun, kenapa nyumbang kentungan? Banyak loh ya, 117 juta. Saya jawab, sudah ada posnya masing-masing itu kan. Kayak neng keluarga kali, posnya dewe-dewe sono ya. Pos nggo sekolah wis ana, pos nggo nyumbang wis ana ya. Pos rondo ya sing ra ono ya. Ini jadi terima kasih Bapak Ibu. Selain menyumbangkan ke lembaga ini, ke institusinya seminari ini, juga sebagian untuk membiayai anak-anak kita yang dari paroki Kalasan yang sedang sekolah di Seminari Martayudan. Besok tahun ajaran baru ada 2 anak kita yang akan masuk dari Seminari Martayudan. Tentu sebagian juga untuk membiayai mereka. Ikhlas tahun jenengan? Wah, ikhlas sementing anakku rada di romo-romo ngono ki jelai ya. Ini yang pertama. Yang kedua, halaman 10 di sana poin kedua, Christmas charity for gereja dan seterusnya. Intine kuwi tikete isih ana, tukuo. Tiket masih ada, belilah ya. Siapa lagi kalau bukan umat kita sendiri ya. Jelas? Nek ora ana ditik kas lingkungan dienggo. Sapa sing mangkat, mangkat to. Kuwi ya nggo gerejane awake dhewe. Nonton bioskop cepet, jajan cepet, nggo ngene iki gosek-gosek ya aja ngono kuwi lah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Baik, kita akhiri pranikarsini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara dan siapa saja yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.